Sampaikan informasi terkait dengan Topfits. Ini adalah hot topics yang ramai diperbincangkan di Instagramnya IDX, dan ini adalah informasi juga yang paling ramai mendapat tanggapan dari netizen terkait dengan pertaruhan masa depan Indonesia di kuartal 3 tahun 2020. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis kemarin menyatakan, kita berharap pada kuartal 3 ekonomi harus naik lagi. Kalau tidak naik, beliau mengatakan tidak mengerti lagi betapa sulitnya kita akan menatap ke depannya. Dan ini adalah pernyataan Presiden yang menarik perhatian lebih dari 3.000 netizen dengan komentar yang sangat beragam. Ya, kita cermati dari komentar pertama dari Fania yang menyebutkan justru ini beliau mengajak masyarakat Indonesia, katanya, untuk yuk warga plus 62 kita borong saham. Wah, ini dia saran yang sangat positif sekali ya untuk membantu kondisi negara kita. Kemudian dari Yesangga, lain halnya dengan Yesangga yang juga menyebutkan naik-naik atau pasti naik. Lawong masa susah saja sepeda mahal diborong di segala arah. Wah, ini kaitannya dengan musim gowes yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Kemudian dari WG 1105, asal nggak ada yang ambil untung dari segala bantuan atau masuk ke kantong pribadi. Kasihan rakyatnya. Itu dia. Kita akan lanjutkan kembali dan meminta tanggapan dari Pak Fendi Susianto, founder and CEO dari Finvestel Consulting. Baik, Pak Fendi. Tadi market sudah dibuka di zona negatif ini. Sebelum membahas Topfits, bagaimana ulasan Anda? Apakah memang cerminan dari bursa global yang tadi juga dalam kondisi tertekan sehingga ini akan berdampak hingga perjalanan mungkin di sepanjang sesi 1 maupun sesi 2 menurut Anda? Ya, nampaknya begitu ya, sebagaimana kita ulas di awal, memang lebih banyak terpengaruh oleh mulai profit taking-nya bursa Wall Street. Dan kita lihat kebetulan akhir pekan, biasanya akhir pekan juga mendorong para investor atau trader yang jangka pendek terutama untuk melakukan profit taking terlebih dahulu sambil melihat apa yang terjadi nanti di hari pekan depan, di hari Senin dan seterusnya. Jadi momentumnya juga secara teknikal juga indeks sudah cukup berat untuk menembus ke atas resisten level di 5.200. Sehingga ini membuat potensi penurunan jauh lebih besar pada hari ini dan bisa berlangsung di sepanjang sesi pertama maupun sesi kedua dengan motif investor lebih banyak melakukan profit taking. Itu dia. Sikap seperti apa? Mungkin strategi yang bisa disarankan oleh masyarakat investor menyikapi tadi tekanan jual yang masih terus terjadi dengan aksi profit taking yang dilakukan oleh investor asing maupun domestik ini. Pak Fendi, apakah beberapa saham pilih yang sudah Anda sarankan tadi, TINS, Daro, Antam, dan juga sektor konsumer bisa menjadi pilihan untuk kita mengambil posisi beli pada hari ini? Ya, jadi strateginya seperti sebagaimana kita diskusikan juga, kita masuk ke sektor yang defensif ataupun sektor yang relatif resilient terhadap tekanan, seperti saya katakan Unilever dan lain sebagainya. Kemudian juga kita fokus pada sektor yang memang sedang uptrend. Jadi artinya kemungkinan besar dia meskipun terjadi penurunan, tapi kemudian hari akan melanjutkan uptrend seperti sektor pertambangan, ya, ada TINS, ada Antam, dan ada Daro. Itu juga cukup atraktif. Di saat seperti ini lebih baik investor menghindari sektor-sektor yang terlalu terdampak ke misalnya ada sektor perbankan, sektor konstruksi, ya, itu kemudian beberapa sektor perdagangan itu lebih baik dikurangi portfolionya dan lebih overweight pada sektor-sektor sebenarnya sektor-sektor yang lebih defensif. Meskipun saya yakin sekali dan melihat potensi Indonesia ke jurang resesi mungkin ya tidak terlalu besar seperti Singapura terutama ya maupun Korea, karena tadi konsumsi memberikan dukungan lebih dari 59% terhadap PDB kita, dan kita lihat ekspor kita, terutama ekspor di pengolahan, bukan ekspor migas ya. Kita cukup positif ya dari waktu ke waktu, dan hopefully sampai dengan akhir tahun ekspor kita bisa surplus, maksudnya sampai dengan kisaran 5 sampai dengan 7 billion dolar. Oke, itu dia, makanya Anda juga rekomendasikan Unilever di sektor konsumer. Tadi belum sempat kita analisis ini. Bagaimana peluang support, resisten, dan juga the best entry yang bisa Anda sarankan, Pak Fendi? Ya, kisaran sekarang di kisaran 8 ribuan dengan support level di 7.800. Di level buy on weakness cukup menarik karena sebenarnya Unilever juga dalam posisi yang sudah konsolidasi cukup lama dan berpeluang besar sudah menguat.
Dan kita lihat targetnya adalah di kisaran 8.900 sampai dengan 9.000 dalam waktu menengah ke depan. Oke, 8.900 sampai dengan 9.000 itu adalah peluang pergerakan dari Unilever. Itu adalah beberapa saham pilihan yang mungkin bisa menjadi pilihan investasi bagi masyarakat investor maupun traders. Tapi lagi-lagi pilihan kami serahkan juga kepada investor. Baik, tadi sedikit tanggapan dengan Taufik yang sudah disampaikan. Pak Presiden ini juga mencermati dengan kuartal 3. Pak Fendi, akankah memang ada kekhawatiran apabila kita tumbuh negatif, akhirnya kita masuk juga dong seperti Korea Selatan dan juga Singapura ke jurang resesi? Ya, jadi memang di sini agak-agak susah diprediksikan, yaitu terutama adalah COVID ya. COVID ini kan apakah akan berlanjut sampai dengan kuartal ketiga nanti atau bahkan kuartal keempat. Faktanya adalah memang saat ini kita sudah mendekati kasus di Indonesia terutama maksud saya sudah mendekati level 100.000 positif COVID ya, atau mungkin 93 sampai ke 98 ribu gitu ya. Jadi ini juga menjadi concern karena apa, akan berpengaruh terhadap bagaimana pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Meskipun di luar negeri juga termasuk di Amerika juga sama menghadapi hal yang sama. Tapi bagaimana secara konstruktif nanti akan bisa mengatasi semua ini, membalancing antara kesehatan dan pertumbuhan ekonomi, saya pikir itu akan mengurangi dampak dari penurunan atau anjloknya PDB kita terlalu dalam ataupun di luar ekspektasi kita. Pak Fendi, dampak dengan Korea Selatan yang masuk ke dalam jurang resesi kita akan bahas di segmen berikutnya karena juga nanti ada informasi yang sama begitu akan kita sampaikan juga pada pemirsa IDX. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.